Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat, salam sehat untuk anak-anak hebat semuanya. Dan alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Aini. Dan Bu Aini ingin menyapa adik-adik hebat semuanya. Halo adik-adik dan anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Tetap sehat dan semangat ya. Dan pada kesempatan kali ini dalam Bu Aini bercerita akan membacakan sebuah buku yang sangat menarik yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bukunya tentu sangat menarik ya. Wah, gambarnya cantik banget. Wow, lucu juga ya gambarnya. Ini seperti gambar apa ya anak-anak? Iya, betul sekali, gambar boneka. Tentu anak-anak di rumah punya boneka ya. Nah, judul bukunya adalah 321 Boneka Misterius. Misterius. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Soma Bose dengan ilustrator Kakak Arum Aceae ya di sini. Ini adalah buku level 3 anak-anak ya. Dan sepertinya sudah tidak sabar lagi ya untuk menyimak cerita yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Boneka misterius. Kita baca basmalah bersama ya, agar anak-anak setelah menyimak cerita ini dapat mengambil hikmah serta pembelajaran ya. Dan tentu nanti anak-anak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang positif ya, sehingga anak-anak mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Amin. Boneka misterius. Tito, bocah berumur 9 tahun. Ia terbangun dari tidur lelapnya karena mimpi buruk. Tito merasa ada petir yang menyambar dalam kegelapan. Sontak ia menutup telinganya dan melawan rasa takutnya dengan mengepalkan tangan. Pandangannya tertuju pada rak yang ada di kamarnya. Semua barang di kamarnya berjatuhan, termasuk boneka misterius itu. Tito merasa bersalah. Sejak kucuri dari laci temanku, boneka itu selalu menakut-nakutiku dalam mimpi. Kemudian orang tuanya masuk ke kamarnya dan berkata, "Kamu kenapa? Tenang nak, ayah dan ibu akan membantumu." Dia tidak ingin membuat orang tuanya malu. Jadi dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Akhirnya Tito merasa harus mengakui kesalahannya dan berkata jujur kepada temannya, si pemilik boneka itu. Ia ingin berbicara kepada Rahma, gadis kecil pemilik boneka itu. Kebetulan saat itu Rahma sedang pergi ke toko buku. Tito ingin berbicara dengannya. 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 Tito ingin berbicara den
Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakan tentang bonekamu yang hilang itu. Lidahnya kaku, tetapi dia masih bisa berbicara. Aku sudah berbohong. Rahma langsung memotong dan bertanya, "Kamu tahu siapa pencuri bonekaku?" "Maaf ya, akulah yang mencuri bonekamu," jawab Tito dengan jujur. Gadis kecil itu terkejut karena Tito, sahabatnya, selama ini tidak pernah berbohong. Kemudian ia mengajak Tito untuk bertemu dengan ayahnya. Mereka berdua pergi ke kantor ayah Rahma dan ayahnya mempersilahkan mereka masuk. Di ruangan ayahnya terdapat meja, rak buku, kursi lipat, dan kipas angin yang semuanya bersih dan rapi. Ayah Rahma adalah seorang ilmuwan yang mungkin pada saat itu sedang sibuk mengerjakan penelitiannya. "Ayah masih sibuk, nanti kita bicara kalau ayah punya waktu luang," kata ayah Rahma kepada keduanya. Rahma menjawab, "Ayah pasti tidak percaya. Tito telah mencuri boneka kesukaanku," sambil menunjuk bocah lelaki itu. Tito merasa sangat malu. Sambil memandang jendela, dia mengaku, "Saya mengaku salah. Boneka itu sangat cantik dan saya ingin memilikinya." Ilmuwan itu kagum dengan keberanian Tito untuk mengakui kesalahannya. Lalu ayah Rahma berkata kepada Tito, "Tidak mudah untuk jujur, tetapi kenapa kamu melakukannya?" Kali ini Tito berbohong. "Saya disuruh oleh ibu saya untuk mengembalikannya." Ayah Rahma mendengarkan ucapan Tito sambil tersenyum. Ia menarik kursi dan kembali bekerja. Ayah Rahma sibuk bekerja di depan komputer, tetapi masih bingung dengan pengakuan Tito. Beberapa saat kemudian Tito bertanya, "Bolehkah saya pulang dan mengambil boneka itu di rumah?" "Tentu saja," jawab ilmuwan itu sambil menganggukkan kepala. "Cepat!" kata gadis kecil itu. Dia menunggu dengan penuh harap untuk mendapatkan bonekanya kembali. Tito berlari pulang ke rumah. Ia mengambil boneka itu dan segera membawanya ke rumah Rahma. Gadis kecil itu sangat senang. Dia memeluk boneka kesayangannya dan bersorak, "Oh, boneka kesayanganku, aku senang bertemu kamu lagi." Lalu boneka cantik itu ia ciumi.
Tito sedikit mengangkat kepalanya ketika melihat reaksi Rahma. "Kamu tahu tidak, ada hantu di dalam bonekamu. Hantu itu selalu menakut-nakutiku setiap malam." Tito menjelaskan kepada Rahma bahwa setiap malam boneka itu berubah menyerupai manusia dan semua peristiwa itu terjadi di dalam mimpinya. Cerita Tito yang disampaikan itu membuat Rahma takut. Ia berusaha tetap tenang. Ayah Rahma yang bekerja sebagai ilmuwan itu kemudian menjelaskan, "Hantu itu tidak ada. Aku memasang chip robot di dalam boneka itu, sehingga boneka itu bisa bergerak dan sesekali berbicara." Tito menjawab, "Jadi itu yang selalu terjadi di dalam mimpi saya." Tito mengingat-ingat boneka misterius itu. Setiap malam boneka itu selalu berjalan dalam kegelapan dan lengannya bersedekat. Itu bukan mimpi, tetapi pikiran bawah sadarmu. Coba lihat dirimu. Kalau kamu berdiri dengan posisi yang sama, boneka itu terlihat sama seperti manusia sungguhan. Ayo kita periksa boneka itu. Kemudian ayah Rahma membuka bagian punggung boneka cantik itu. Tito terkejut ketika melihat sebuah mesin kecil di dalamnya, dan ia pun paham bahwa boneka itu bukan boneka biasa. Tito merasa senang dan lega setelah mengembalikan boneka itu, dan Rahma pun memaafkannya. Mereka tetap bersahabat. Ayah Rahma juga memahami pikiran Tito. Pengakuannya yang jujur dan ketakutannya terhadap hantulah yang membuatnya mengembalikan boneka itu. Namun sekarang Tito mendapatkan 2 pelajaran dari tindakannya. 1, jangan mengambil atau mencuri barang tanpa izin pemiliknya. Dan yang kedua, jangan menilai suatu peristiwa tanpa dasar yang jelas. Nah, sangat menarik sekali kan ya anak-anak hebat. Cerita yang berjudul Boneka Misterius. Banyak sekali hikmah serta pembelajaran yang ada di dalam buku ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan oleh Bu Aini tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk pembelajaran yang bisa kita petik apa saja anak-anak? Ya bagus, kita harus berani mengakui kesalahan. Terus apalagi kita harus berani jujur ya. Berani jujur menyampaikan apa adanya dari apa yang sudah kita lakukan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Tito. Kemudian apalagi anak-anak? Kita jangan mengambil atau juga mencuri barang atau hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Dan yang terakhir, anak-anak jangan menilai sesuatu peristiwa tanpa dasar yang jelas.
ya. Karena tadi dikiranya boneka itu ada hantunya begitu ya, tapi ternyata memang sengaja ada chip, ada mesin kecil yang dimasukkan di punggung boneka tadi agar boneka itu bisa bergerak, bisa berjalan, seolah-olah ada yang menjalankannya, padahal ada chip yang berjalan di punggung boneka yang secara otomatis. Nah, itulah tadi anak-anak hebat, boneka misterius. Dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya di Taman Makan Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam harmoni dan salam literasi.